saya sampaikan 3 kata kunci Bapak Ibu untuk seluruh jajaran. Kata kunci ini disiapkan. Nomor 1, siaga. Nomor 2, tanggap. Nomor 3, galang. Ini seluruh pasukan di DKI pegang 3 kata kunci ini. Siaga, tanggap, galang. Ini kata kunci. Kalau di bawah 100 mm dan di bawah 50 meter tidak boleh banjir. Tapi kalau di atas 100 mm sampai terjadi hujan setinggi itu, dan kita tahu sekarang hujannya ekstrim, apalagi seperti diantisipasi dalam pertemuan ini, dengan adanya La Niña ini potensi hujan intensif jangka pendek kan tinggi sekali. Apa KPI-nya? 6 jam harus surut. Jadi 6 jam sesudah air hujan berhenti, tempat yang di situ terjadi genangan harus bisa surut dalam 6 jam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir yang terjadi di ibu kota. Gilbert mengatakan Anies tidak terlihat meninjau lokasi banjir, namun di sisi lain terlihat menghadiri kegiatan di Jakarta International Stadium. Saat ini, banjir di Jakarta terjadi di beberapa titik dan tidak satupun yang ditinjau gubernur. Tidak seperti acara nyanyi di JIS yang sampai 2 kali ditampilkan melalui akun Instagramnya. Anies dalam beberapa hari terakhir memang membagikan momen saat menyaksikan cek sound di JIS. Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal prediksi BMKG mengenai cuaca di Jakarta beberapa hari ke depan. Menurutnya, belum ada penjelasan dari Pemprov soal kesiapan. Di sisi lain, ia juga meminta Pemprov untuk mengevaluasi program sumur resapan di tempat-tempat yang kemarin terjadi banjir. Sumur resapan harus dievaluasi di tempat yang banjir. Kalau ada beberapa tidak berfungsi, perencanaannya tidak benar. Hujan yang mengguyur ibu kota pada hari kemarin mengakibatkan beberapa titik banjir. Bahkan hingga sore setidaknya ada 47 RT dan 8 ruas jalan di Jakarta yang tergenang. Mayoritas banjir terjadi di wilayah Jakarta Barat. Setidaknya 46 RT yang terendam banjir di wilayah itu. Mbak, ini motornya kenapa tadi? Mati tiba-tiba pas lagi di tengah kan mati. Mogok soalnya. Tadi nekat. Ya soalnya mau jemput anak, udah telat. Ngirim barang. Lah terus motornya kenapa nih, Mang? Mogok, paginya terlalu dalam. Udah. Semana tingginya, Mang? Ini kurang lebih sih, kita jempol lah. Jempol. Mang, jadi terlambat dong di kerjaan. Paginya. Kalau dasarannya pendek, ya, jadi gampang. Tinggal nunggu pompanya. Oh gitu. Ini datarannya rendah, Mang. Ini
kali apa nih Mang yang sebelahnya Mang? Gede aja kali bang. Oh, jadi mampet ya bang ya? Iya. Oh, gitu. Ngeganggu nggak bang aktivitas bang? Ah, Ngeganggu nggak? masih ganggu. Ngeganggu ya bang ya? Kalau banjir sudah sulit lah ya. Iya. Sulit ya, santai aja. Jadi itu jauh. Kalau di sini kan dekat. Kalau ada yang kembangan. Lumayan ya Pak ya? Namun dalam 6 jam banjir tersebut sudah surut. Hal itu yang tidak diketahui oleh PDIP. Ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur telah sukses mengatasi banjir di awal tahun 2021. Pertama, soal durasi banjir, di mana rata-rata genangan yang timbul bisa surut dalam waktu kurang dari 6 jam. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, sekarang Pak Anies sudah bekerja dengan baik memberikan arahan kepada bawahannya supaya banjir tidak boleh lebih dari 6 jam, dan itu berhasil. Berbicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah. Ia mengakui ada genangan di sejumlah wilayah yang tidak bisa surut dalam 6 jam, seperti di wilayah Kampung Melayu, Pejaten Timur, hingga Rawajati. Tempat-tempat itu bisa dikecualikan lantaran berada di wilayah rendah dengan kontur tanah cekung. Belum lagi, banjir yang menerjang kawasan itu hingga berhari-hari disebabkan oleh air kiriman dari wilayah hulu. Bagaimana dengan beberapa tempat yang di atas 6 jam? Itu cekungan, itu dibutuhkan terobosan radikal di tempat itu. Tapi secara umum, banjir sudah surut di bawah 6 jam. Selain itu, keberhasilan Anies Baswedan mengatasi banjir juga dilihat dari luas daerah terdampak. Tahun ini, jumlah kawasan banjir sudah menurun jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Wilayah tergenang dibandingkan sebelumnya sekarang sudah berkurang. Kuantitasnya 161 RT yang tergenang, kalau tahun lalu 240-an RT. Keberhasilan penanganan banjir Jakarta di awal tahun 2021 ini juga bisa dilihat dari dampak banjir terhadap kerusakan fasilitas di ibu kota. Banjir yang menerjang pekan lalu nyaris tidak terdampak parah terhadap fasilitas umum di Jakarta. Dampaknya terhadap fasilitas publik itu enggak separah tahun sebelumnya. Jadi dengan indikator itu bisa kita katakan Anies Baswedan berhasil menangani banjir. Buzzer politik, Yusuf Mokamad menyebut Stadion JIS bukan karya Anies Baswedan sepenuhnya. Beberapa gubernur DKI Jakarta sebelumnya, seperti Jokowi dan Ahok, juga punya kontribusi. Bahkan Yusuf Mokamad mesti juga menganggap bahwa Borobudur dan Prambanan tidak lepas dari karya Jokowi dan Ahok. Yusuf lantas membeberkan sejarah Stadion Jakarta International Stadium yang selama ini diklaim sebagai karya Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Menurut Yusuf, Stadion JIS dulunya bernama Stadion BMW. Mengapa dinamakan BMW? Karena pembangunannya berada di bekas lokasi Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa atau disingkat dengan BMW. Pembangunan Stadion di eks Taman BMW ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pembangunan stadion tersebut sudah direncanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo. Jakarta International Stadium atau disingkat dengan JIS adalah yang dulunya namanya Stadion BMW. Mengapa dinamakan BMW? Karena pembangunannya berada di bekas lokasi Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa atau disingkat dengan BMW. Itulah mengapa awal mula pembangunannya dinamakan dengan Stadion BMW.
Dan pembangunan stadion di X Taman BMW ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi pembangunannya ini sudah direncanakan sejak di era Gubernur Fauzi Bowo. Jadi ini sudah lama sekali. Lah terus kenapa sekarang namanya berubah menjadi nama Jakarta International Stadium atau JIS? Ya tentu ini bukanlah hal yang baru. Kalau soal mengganti nama, itu memang Anies Baswedan juaranya. Masih ingat gak? Dulu di era Jokowi Ahok, ada program yang namanya Rumah Rusun. Terus program Rumah Rusun itu diganti oleh Anies Baswedan dengan istilah nama baru, yaitu program Rumah Lapis. Jadi rumahnya itu berlapis-lapis, makanya dinamakan dengan Rumah Lapis. Bukan rumah susun. Ya mungkin saja saat itu Anies Baswedan terinspirasi dengan yang namanya kue lapis. Nah kemudian program normalisasi sungai di era Jokowi ini juga diubah namanya oleh Anies Baswedan dengan istilah naturalisasi sungai. Biasanya kan pemain sepak bola yang dinaturalisasi. Lah ini sungai pun bisa dinaturalisasi coba. Nah kemudian ada lagi soal penggusuran. Itu pun diganti namanya oleh Anies Baswedan dengan istilah baru. Apa itu? Yaitu diubah dengan penggeseran. Yusuf lantas membeberkan beberapa program yang diganti oleh Anies Baswedan. Program Rumah Susun misalnya diganti oleh Anies Baswedan dengan istilah baru yaitu program Rumah Lapis. Kemudian program normalisasi sungai di era Jokowi juga diubah namanya oleh Anies Baswedan dengan istilah naturalisasi sungai. Yusuf mengatakan Anies juga mengubah nama penggusuran menjadi penggeseran. Begitu juga dengan nama Stadion BMW yang saat ini diganti namanya menjadi Jakarta International Stadium atau JIS. Dan begitu juga dengan nama Stadion BMW yang saat ini diganti namanya oleh Anies Baswedan bersama dengan Sandiaga Uno saat itu dengan nama yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Memang ya kalau soal mengganti nama maka Anies Baswedan adalah juaranya. Ya sesuailah dengan keahliannya dalam menata kata-kata. Perlu diketahui bahwa rencana pembangunan stadion berstandar FIFA itu sudah dicetuskan sejak tahun 2008 ketika di era Gubernur Fauzi Bowo. Saat itu Gubernur era Fauzi Bowo telah melakukan penggusuran bangunan-bangunan liar di kawasan Taman BMW untuk dijadikan stadion, yaitu Stadion BMW. Pada saat itu sudah memakan waktu lebih dari 1 dekade atau tepatnya 11 tahun. Kalau dihitung, maka proyek ini melibatkan 5 gubernur dalam mengambil keputusan politik atas megastruktur yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2022 nanti. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa proyek stadion ini bukan murni inisiatif dan karya Anies Baswedan. Yang murni inisiatif Anies Baswedan itu adalah membangun bambu getah-getih. Terus tidak lama kemudian ini dibongkar. Dan kemudian membangun tubuh sepatu. Tapi baru sehari, ternyata dibongkar lagi coba. Yusuf mencoba membongkar fakta-fakta Stadion BMW atau yang saat ini telah berganti nama menjadi Stadion JIS. Menurutnya, rencana pembangunan stadion berstandar FIFA itu sudah dicetuskan oleh Gubernur DKI Jakarta era Fauzi Bowo tahun 2008. Saat itu, Fauzi Bowo telah melakukan penggusuran bangunan-bangunan liar di kawasan Taman BMW untuk dijadikan stadion, yaitu Stadion BMW. Ia menyebut banyak sekali hambatan dalam pembangunan proyek ini, terutama soal sengketa tanah. Karya Anies lainnya, yakni membangun tugu sepatu, tapi baru sehari tugu sepatu tersebut dibongkar lagi. Namun kali ini Yusuf salah perhitungan. Pasalnya, tugu sepatu itu dibangun sendiri oleh para pengusaha untuk mempromosikan sepatu karya anak bangsa yang mungkin kali ini dimusuhi oleh Yusuf karena dia tidak suka pengusaha lokal menguasai Indonesia. Tadinya sih nggak ada rencana buat foto di sini ya, mau foto di bawah, cuman pas ngeliat ini bagus aja gitu ngeliatnya. Ternyata ada coret-coret. Bagus sih, ada pajangan kayak gini bagus banget, unik ya pajangannya. Kan biasanya pajangan patung-patungan biasa ya, tapi ini kan sepatu beda dari yang lain gitu. Yusuf lalu menegaskan pembangunan Stadion JIS memiliki sejarah yang sangat panjang.
Bahkan beberapa kali sempat digugat terkait dengan sengketa tanah. Stadion JIS mulai direncanakan sejak era Gubernur Fauzi Bowo, kemudian Jokowi, Ahok, dan Jarot. Tapi apakah masalah sengketa lahan itu selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Terakhir, di era Anies Baswedan juga masih ada yang namanya gugatan, yaitu dari PT Buana Permata Hijau. Gugatan itu sempat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun akhirnya putusan PT UN itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Negara setelah Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding. Dan sekarang pembangunan stadion itu terus dilakukan. Menurut Yusuf, banyak pembelokan narasi terjadi tentang pembangunan stadion JIS, terutama mereka yang menjadi pendukung gubernur seiman. Yusuf juga menuduh pembangunan stadion JIS awalnya ditargetkan menelan anggaran sebesar 1,3 triliun, namun kemudian membengkak menjadi 4,5 triliun. Makanya Anies mengajukan pinjaman kepada pihak pemerintah pusat sebesar 12,5 triliun. Tidak semua netizen gampang dibodohi seperti mereka, sehingga pembangunan stadion JIS pun diklaim sebagai karya Anies Baswedan. Namun banyak netizen menganggap bahwa Yusuf Muhammad sedang ngaco. Pasalnya, data yang disampaikan tidak benar semuanya. Bahkan menganggap bahwa Ahok dan Jokowi berperan besar dalam pembangunan JIS itu bohong belaka. Karena kalau masih dalam tataran ide dan tidak terrealisasi, maka Jokowi dan Ahok tidak punya fokus untuk membangun stadion JIS, dan Anies Baswedan kemudian berhasil merealisasikannya. Namanya singkatannya JIS, Jakarta International Stadium. Oke, namanya JIS. Dan memang betul Pak Dahlan, stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja. Jadi tidak banyak gegap gempita. Tidak dikerjakan karena yang diperlukan itu selesai kok. Tepuk tangannya nanti kalau sudah selesai aja. Nah, memang dikerjakan dengan tenang. Kami juga yang penting ini berjalan. Dan sekarang ini secara target itu 80% harus tercapai. Realisasinya 81%. Jadi kita sudah lebih cepat dari target. Kursi sudah mulai dipasang sekarang. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Kami malah cukup yakin, Pak Dahlan, bahwa ini akan menjadi stadion yang pada saat diresmikan adalah yang terbaik di dunia. Wow. Terbaiknya di mana? Terbaik dalam artian begini, state of the art. Satu, ini adalah platinum green building. Jadi green building level platinum. Ada silver, ada gold, ada platinum. Ini platinum yang paling advance. Dan itu artinya zero runoff, solar panel, efisien energi. Semua itu dipenuhi untuk bisa masuk grade platinum. Umumnya ketika kita dengar green building itu sesungguhnya adalah silver atau gold. Karena kalau platinum itu harus ada investment amat serius. Nah, karena kita dari awal bilang jangan membuat stadion ini hebat di tahun 2021, tapi dia hebat di tahun 41, supaya pada saat itu pun orang melihat masih relevan. Jangan sampai hari ini hebat, 20 tahun lagi outdated, Pak. Nah, untuk itu kita ancang-ancang untuk apa yang nanti selama 20 tahun ke depan itu yang nanti menjadi tren dunia, dan itu green building.
karya megah Anies Baswedan terus disorot oleh buzzer politik. Akhirnya orang-orang yang cinta dengan perubahan Jakarta dan juga kemajuan Jakarta angkat bicara. Seperti Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik. Ia menjelaskan sejarah singkat awal mula didirikannya Jakarta International Stadium. Ia menjelaskan secara singkat awal mula didirikannya Jakarta International Stadium. Kini setelah hampir rampung, kandang klub sepak bola Persija Jakarta itu dianggap menjadi karya besar Gubernur Anies Baswedan. Taufik menjelaskan, awalnya rencana pendirian stadion megah itu sudah ada sejak era ex-Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Ia yang saat itu juga menjadi petinggi klub sepak bola Persitara Jakarta Utara mengusulkan ke Sutioso untuk membangun stadion. Waktu itu ia mengatakan ke Sutioso, Jakarta tidak punya stadion, Gelora Bung Karno bukan punya Pemprov DKI Jakarta. Akhirnya ketemulah tanah BMW. Setelah berganti kepemimpinan beberapa kali, akhirnya rencana pendirian stadion baru terwujud di masa Gubernur Anies Baswedan. Bahkan stadion yang dibangun tergolong megah dan berkelas internasional. Bahkan JIS disebutnya juga semakin membanggakan karena seluruh proyeknya dikerjakan oleh anak bangsa. Ia mengklaim tidak ada tenaga asing yang bekerja di sana. Publik harus melihat betapa JIS adalah karya anak bangsa karena seluruhnya orang Indonesia. JIS juga disebutnya memiliki fasilitas yang tidak kalah hebat dibandingkan stadion besar lainnya di dunia, di mana di paling atasnya ada jogging track. Itu bisa menjadi objek wisata olahraga, dan itu karya yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu ia menganggap JIS adalah karya besar di era Anies Baswedan yang harus dibanggakan. Stadion ini bahkan disebutnya merupakan impian semua gubernur. JIS ini karya besar yang orang tidak bisa menutup mata bahwa ini karya besar, dan JIS ini impian yang dipikirkan hampir semua gubernur. Seharusnya peluncuran tidak resmi JIS dilakukan 10 Desember 2021. Agenda itu ditunda karena khawatir dengan varian baru virus corona Omicron. Untuk peresmiannya atau grand launching rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2022 mendatang. Konsepnya dengan retractable roof, atap yang bisa dibuka tutup. Jadi nanti stadionnya itu atapnya bisa ditutup, bisa dibuka. Ditutup beneran? Ditutup bener, 100% tertutup. Jadi seperti atap begini, Pak. Jadi ada nanti rolling, bergerak gitu, buka tutup. Ketika dia dibuka, sinar matahari masuk. Ketika dia ditutup, hujan, sinar matahari nggak masuk. Tapi tidak perlu pakai AC, karena lubang-lubang di kanan kirinya itu membuat udara bisa mengalir. Sudah didesain Sudah didesain begitu. Dan posisinya itu di Sunter, yang hanya berapa ratus meter dari tepi pantai. Sunter itu dekat Tanjung Priok. Tanjung Priok itu akan posisi angin yang luar biasa. Itu artinya apa? Bisa pertandingan sepak bola jam berapa saja. Bisa dipakai acara jam berapa saja. Kita ini kalau punya stadion, Pak, itu jam 12 siang nggak bisa dipakai. Mana sih nggak kira-kira? Panas loh. Ini kita tempat yang tropis, nggak mungkin kita bikin desain seperti subtropis. Nah, mayoritas stadion yang kita desain itu mengadopsi desain dari subtropis, di copy paste, tidak membayangkan di sini situasinya seperti apa. Akhirnya, ya stadion pakainya kalau pagi atau sore atau malam. Jadi ini, kalau nanti ada pembukaan apapun, kan biasanya kita kerjakannya malam, karena biar nggak panas. Ini bisa siang juga bisa. Stadion berkapasitas 82.000 penonton ini juga menjadi stadion terbesar ketiga di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Fasilitas yang disiapkan ini nantinya akan membuat JIS menjadi stadion serbaguna yang bisa dipakai untuk berbagai acara besar seperti konser musik. JIS juga bakal dilengkapi dengan atap buka tutup yang mengadopsi struktur space frame atau kerangka struktural 3 dimensi. Struktur ini terdiri dari bola sendi dan elemen yang terdiri dari pipa, hexagon, dan baut hex stainless. Stadion Macan Kemayoran ini juga akan menggunakan rumput hybrid berstandar internasional. Kelebihan rumput hybrid lapangan dapat digunakan hingga 1000 jam pertandingan. Bila dibandingkan dengan rumput natural, hanya bisa kuat selama 300 jam. Pak Anies juga beberapa waktu lalu sudah menargetkan peresmiannya akhir 2021 ini, Pak. Sebenarnya sudah berapa persen sih pembangunan dari JIS ini? Jadi gini, saya ceritain sedikit ya. Oke. Kenapa kita
pagi juga ke sini. Jadi lokasi Jakarta International Stadium ini ada di kawasan Sunter. Kemudian di sebelah timur kita, di sebelah timur itu ada Danau Sunter. Nah, kita di lantai 6 sekarang. Ini adalah tempat di mana kalau di pagi hari kita akan menyaksikan matahari terbit dengan sangat indah. Dan mereka semua ini juga bekerja 24 jam. Ini suara traktor, suara mesin juga kedengeran. Nah, sekarang pembangunannya secara persentase sudah 72%. Targetnya nanti bulan Desember akan selesai. Nah, proyek ini sendiri itu satu cita-cita, keinginan dari masyarakat di Jakarta yang ingin memiliki stadion sepak bola bertaraf internasional yang setara bahkan lebih baik daripada stadion-stadion sepak bola kelas dunia lain. Kita nih anak Jakarta pengen benar-benar mendukung secara keseluruhan buat tim kebanggaan kita gitu kan. Kesannya sih bangga banget ya sebagai warga Jakarta, kita punya stadion internasional yang cukup megah sih menurut saya gitu ya. Lihat dari konstruksinya juga sangat bagus. Nah, kita sih berharap setelah Desember nanti konstruksinya rampung, nah kita bisa merawatnya lah gitu, karena ini sebagai satu kebanggaan bukan warga Jakarta saja tapi Indonesia gitu, dan juga tentunya markasnya Persija nih. Stadion ini itu didesain dengan atap yang bisa dibuka tutup. Kenapa didesain dengan atap buka tutup? Karena kita berada di kawasan Katulistiwa. Dan Katulistiwa ini kalau siang panas sekali, karena itu pertandingan sepak bola hampir selalu diselenggarakan sore atau malam. Dengan disiapkan atap, maka tempat ini bisa dipakai untuk pertandingan sepak bola anytime. Jam 10 bisa, pertandingan lagi jam 2 bisa. Dan harapannya ini pemanfaatannya lebih optimal. Karena sayang kalau stadion cuma bisa dipakai sehari sekali. Kalau ini bisa dipakai beberapa kali. Ya pemirsa, inilah salah satu keunggulan ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh Jakarta International Stadium. Ada 2 buah lapangan latih dengan luas 105 dikali 68 meter persegi dan menggunakan rumput kualitas terbaik pemirsa, rumput hybrid yang merupakan kombinasi dari rumput sintetis yang diimpor langsung dari Italia dan juga rumput natural yang ditanam dengan menggunakan media pasir Jambi. Markas baru Persija Jakarta mendapatkan pujian setinggi langit dari media kenamaan asal Malaysia, Phuket FC. Dalam laporannya, Phuket FC memuji jika Persija Jakarta akan memiliki Santiago Bernabeu Indonesia jika nantinya proses pembangunan Jakarta International Stadium telah selesai dikerjakan. Sayangnya, pujian tersebut dikotori lingkaran penyembah dan barisan buzzer RP Baper atau disingkat Limbah B3. Mereka mengklaim JIS adalah hasil kerja Jokowi semata, padahal proses desain dan konstruksinya hingga menampakkan bentuk seperti sekarang ini memakan waktu lebih dari 1 dekade atau tepatnya 11 tahun. Ini artinya 5 gubernur terlibat dalam mengambil keputusan politik atas megastructure yang dijadwalkan tuntas pada tahun 2022. Pada pertengahan 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nekat melakukan peletakan batu pertama proyek Jakarta International Stadium. Meski masih menyimpan sengketa dengan PT Buana Permata Hijau, BHP menyatakan pihaknya mendapatkan tanah itu dari PT Sridomes pada tanggal 26 November 1984. BPH mengklaim secara sepihak tanah itu dikuasai oleh perusahaan lain. Lalu Jokowi pun maju menjadi capres di 2014, menyisakan janji-janji yang belum terlunasi. Di masa Ahok,
pembangunan JIS tenggelam oleh viralnya kata-kata tai, nenek lo, bangsat, dan goblok. Kemudian Ahok direpotkan masalah penistaan agama yang menyeretnya ke penjara. Ini anak rusun tadi udah ngeluh sama saya, Pak, kami ini kalah juara 2. Padahal kalau juara 1 ke 3 bulan latihan ke Valencia Spanyol. Kita udah kerjasama. Dia minta lapangan besar, kita lagi bangun. Kita lagi tunggu proses tanahnya kalau salah. Ya, itu aja sih. Fasilitas banyak, kita gor banyak. Gor itu kan kebutuhan publik, dia nggak peduli. Setelah dihancurkan gor yang lama, dia nggak bangun. Jarod sebagai pengganti Ahok praktis tidak bisa membahas tentang JIS. Dan di masa Anies Baswedan lah, semua janji gubernur terdahulu untuk membangun stadion canggih level internasional direalisasikan. Diawali dengan memenangkan sengketa lahan melawan BPH yang bergulir sejak masa Jokowi. Pada 30 September 2019, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta mengabulkan permohonan Pemprov DKI Jakarta. Majelis banding membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan ditolaknya kasasi BPH, pembangunan JIS kini tidak ada yang menghalangi lagi. Status tanah sudah jelas milik Pemprov DKI Jakarta. Di masa Anies Baswedan juga, daya tampung JIS ditambah 32.000 orang menjadi 82.000 penonton, sehingga total kapasitas JIS sama dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Jadi masyarakat Jakarta nanti akan menyaksikan dan mengalami pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di tempat dengan level internasional. Untuk informasi, proses pengangkatan atap Jakarta International Stadium disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Anies menyebut atap yang dipasang merupakan material terpanjang dan terberat. Masyarakat Jakarta menyaksikan proses pengangkatan atap untuk JIS yang merupakan atap terpanjang 270 meter bentangannya dan terberat 3.900 ton yang diangkat secara bersamaan dengan ketinggian 70 meter. Ini sebuah pekerjaan fantastis dan kompleks sehingga bisa menunjukkan bahwa stadion ini bukan hanya kebanggaan warga Jakarta, tapi bisa menjadi contoh bagi dunia internasional. Adapun proses pemasangan atap JIS akan berlangsung hingga hari Sabtu dan pengelasan atap ditargetkan rampung pada bulan Juli mendatang. Selain untuk pertandingan sepak bola, stadion yang terletak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini juga akan digunakan untuk acara-acara besar lainnya. Anies berharap proses pembangunan JIS bisa tepat waktu sehingga rencana pertandingan sepak bola perdana yang dilaksanakan pada Desember 2021 bisa berjalan. Kalau Anda kenal dengan Yang Mulia Anies Baswedan, tolong tanya. Apa tanggung jawab dia terhadap penderitaan rakyat Kampung Bayam yang kini hidup terkatung-katung? Tentu saja Anies bisa bilang dia sudah tidak bertanggung jawab karena dia bukan lagi gubernur Jakarta. Dan tentu saja dia bisa bilang keputusan untuk menggusur rakyat di Kampung Bayam pada akhir 2019 itu diambil tidak oleh Pemprov sendirian. Itu sudah atas sepengetahuan DPRD. Tapi faktanya saat ini warga Kampung Bayam menderita. Dan dulu mereka pernah dijanjikan Anies sebuah kehidupan yang lebih sejahtera kalau mereka mau pindah dari lokasi pembangunan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi di Kampung Bayam adalah contoh berikut tentang buruknya pemerintahan Anies. Kampung Bayam adalah sebuah daerah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di bawah perintah Anies, rakyat di daerah itu digusur atau dipindahkan demi pembangunan Jakarta International Stadium. Rakyat Kampung Bayam adalah kaum papa yang sehari-harinya menyambung hidup dengan bekerja sebagai kuli dan buruh kasar, sebagai pengepul sampah, sebagai buruh cuci, ataupun terlibat dalam sektor informal lainnya. Mereka pada dasarnya kaum miskin kota. Begitu dipaksa pindah, mereka kemudian menempati bedeng dan gubuk seadanya di berbagai wilayah di sekitar JIS.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Kampung Bayam merupakan pemukiman yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Pencanangan pembangunan tersebut artinya gubernur menepati janjinya untuk tetap memperhatikan warga yang terdampak pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Banyak masyarakat berharap pembangunan yang direncanakan selesai pada September mendatang itu bisa tepat waktu, sehingga bisa langsung dimanfaatkan warga. Kita berniat untuk membangun dengan memberikan perasaan keadilan. Ketika Jakarta International Stadium ini dibangun, di sampingnya ada kampung yang pada waktu itu pun sudah direncanakan bahwa warga yang tinggal di sini harus menjadi bagian dari kemajuan dari Jakarta International Stadium. Bapak, saya terima kasih banyak, makasih. Udah terlaksana rusun hunian kita yang begitu megah gitu. Iya Bu, bagus ini. Sangat depan bangga. depan stadion lagi. Iya, banyak Bapak. Insya Allah nanti anak-anak bisa tumbuh dengan sehat, baik Anak ya. saya, Bapak. Ini anaknya nih. Anies juga namanya. Oh ya. Proses dilewati cukup panjang. Saya ingin sampaikan apresiasi pada semua yang terlibat, baik dari teman-teman di Kampung Bayam sendiri, ataupun dari teman-teman NGO, juga dari para pakar, bahkan ada juga pengacara, ada juga aktivis, yang semua terlibat di dalam proses percakapan pembicaraan. 9 April 2018. Saya datang ke sini, kita ngobrol di tepi sawah waktu itu. Pada saat 9 April itu ngobrol dengan teman-teman yang berprofesi sebagai di bidang pertanian. Karena waktu itu menjanjikan bahwa nanti ketika dibangun, mereka yang berprofesi di bidang pertanian akan tetap bisa meneruskan profesinya. Dan harapannya menjadi contoh juga bahwa lokasinya boleh saja di kota, di pusat, bahkan di samping stadion, tapi kegiatan mereka di bidang pertanian itu tetap bisa diteruskan. Dan alhamdulillah janji itu, niat itu terlaksana. Jadi sekarang bisa digunakan untuk kegiatan pertanian. Saya pasti dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kampung Susun Bayam secara resmi digunakan. Sebelumnya, saat peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Bayam, Anies mengungkapkan bahwa perencanaan itu mengirimkan pesan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan yang memfasilitasi semua, di mana warga mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk warga Kampung Bayam yang berada di dekat pembangunan JIS. Bahwa pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Kita tidak ingin justru ada yang termarginalkan. Kita ingin semua yang terlibat, semua yang berada di tempat ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk punya masa depan yang cerah. Bahwa Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk masyarakat di Kampung Bayam ini. Bukan hanya rumahnya, tapi juga penghidupannya disiapkan untuk bisa berkelanjutan. Baru sekalian, kita terlibat dalam perancangannya, ngobrol, diskusi. Prosesnya melibatkan semua, bukan? Semuanya terlibat. Dan kita ingin nantinya yang dulu berprofesi sebagai petani, kegiatannya pertanian, nanti akan bisa meneruskan kegiatan pertanian di tempat ini. Bagaimana ada stadion kelas dunia dengan konstruksi rancangan konsep sangat modern, hidup berdampingan dengan masyarakat yang bisa berkegiatan pertanian. Biar jadi contoh bagi semua bahwa di Jakarta itu bisa dikerjakan. Ini adalah sebuah janji yang kita lunaskan. Kita lunasi hari ini. Menariknya lagi, pembangunan Kampung Bayam itu tidak akan menghilangkan penghidupan atau mata pencaharian warga yang sebelumnya banyak berprofesi sebagai petani perkotaan atau urban farmer.
Gubernur Anies berharap pemukiman seluas 11,8 hektar tersebut dapat dikerjakan tepat pembiayaan, tepat waktu, dan tepat kualitas, sehingga pada September 2022 pembangunan ini dapat selesai. Pencanangan Kampung Susun Bayam ini diapresiasi warga Kampung Bayam. Mereka bersyukur dan berterima kasih bahwa tidak diabaikan dan punya pemimpin yang mempedulikan masyarakat. Mereka berharap semua rencana berjalan lancar dan tuntas hingga nanti ditempati. Pembangunan Kampung Susun Bayam ini terdiri dari 3 blok gedung dengan 4 lantai yang diperuntukkan bagi 135 kepala keluarga, ditambah dengan 3 unit hunian khusus difabel, sehingga total berjumlah 138 unit hunian. Unit hunian memiliki luas 36 meter persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, ruang keluarga, balkon, dan tempat menjemur pakaian. Desain Kampung Susun Bayam ini mengambil konsep mezanin, yang mana pada satu lantai bangunan terdapat 2 lantai fungsional. Kampung Susun Bayam juga memiliki fasilitas pendukung seperti unit usaha warga, koperasi dan gudang, musola, tempat wudhu, taman kanak-kanak, dan perpustakaan. Saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, duduk, ngobrol di dalam, lihat situasi, ngobrol, dan waktu itu saya sampaikan, insya Allah nanti ketika stadion sudah terbangun, Bapak Ibu yang berkegiatan pertanian akan tetap bisa berkegiatan pertanian. Dan Alhamdulillah hari ini janji itu akan ditunaikan. Jadi nanti akan ada, ini lahannya cukup luas untuk pemukiman. Ini total lahan ada 135 unit dengan 3 unit difabel, masing-masing unit 36 meter persegi, sehingga totalnya adalah 11,8 hektar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Kampung Bayam merupakan pemukiman yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Pencanangan pembangunan tersebut artinya Gubernur menepati janjinya untuk tetap memperhatikan warga yang terdampak pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Banyak masyarakat berharap pembangunan yang direncanakan selesai pada September mendatang itu bisa tepat waktu, sehingga bisa langsung dimanfaatkan warga. Pertama-tama ya kita gimana Pak, namanya kita dapat berita begitu, kita sudah tinggal di sini lama, denger ada gue itu ya kita sempat bingung bagaimana nasib kami nanti gitu. Untuk pergantian lah, ya pun segini ya kita masyarakat semua kami senang dengan adanya ini. Kita terima kasih dengan adanya ini, karena kita memahami bahwa memang tempat ini kita sebenarnya juga tidak suka masalah ini, kalau seperti blok aduan depan ini di bawah hujan ini kan buat masyarakat juga kurang bagus sebenarnya, tapi apa dari kata kemampuan kami seperti itu. Sebelum-sebelumnya kan kalau gusuran nggak pernah seperti itu, nggak pernah ada perikemanusiaannya, paling hanya dikasih perohiman, gusur tanpa ada sosialisasi dahulu. Sebelumnya, saat peletakan batu pertama pembangunan Kampung Susun Bayam, Anies mengungkapkan bahwa perencanaan itu mengirimkan pesan bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pembangunan yang memfasilitasi semua, di mana warga mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk warga Kampung Bayam yang berada di dekat pembangunan JIS. Menariknya lagi, pembangunan Kampung Bayam itu tidak akan menghilangkan penghidupan atau mata pencaharian warga yang sebelumnya banyak berprofesi sebagai petani perkotaan atau urban farmer. Gubernur Anies berharap pemukiman seluas 11,8 hektar tersebut dapat dikerjakan tepat pembiayaan, tepat waktu, dan tepat kualitas, sehingga pada September 2022 pembangunan ini dapat selesai. Jadi Bapak sekalian, memang ketika proses menjalani, buat yang menjalani lama apa sebentar?
Ya, pada saat ini kita menjalani mungkin akan terasa lama. Tapi sesudah nanti terbangun, Bapak Ibu sekalian masih punya sejarah panjang yang Bapak Ibu akan torehkan di tempat ini. Nanti akan menjadi bangunan baru, rumah baru, kampung baru, yang nantinya Bapak Ibu tengoknya ke depan, ke belakang yang kemarin terasa panjang, insya Allah akan jadi pendek. Kenapa? Karena masa depan akan jauh lebih panjang untuk Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan ini mengirimkan pesan kepada semua, bahwa pembangunan yang dilakukan di tempat ini adalah pembangunan yang memfasilitasi semuanya. Kita tidak ingin justru ada yang termarginalkan. Kita ingin semua yang terlibat, semua yang berada di tempat ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk punya masa depan yang cerah. Bahwa Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata untuk masyarakat di Kampung Bayam ini. Bukan hanya rumahnya, tapi juga penghidupannya disiapkan untuk bisa berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kita terlibat dalam perancangannya, ngobrol, diskusi. Prosesnya melibatkan semua, bukan? Semuanya terlibat. Dan kita ingin nantinya yang dulu berprofesi sebagai petani, kegiatannya pertanian, nanti akan bisa meneruskan kegiatan pertanian di tempat ini. Bagaimana ada stadion kelas dunia dengan konstruksi, rancangan, konsep sangat modern, hidup berdampingan dengan masyarakat yang bisa berkegiatan pertanian. Biar jadi contoh bagi semua bahwa di Jakarta itu bisa dikerjakan. Ini adalah sebuah janji yang kita lunaskan. Kita lunasi hari ini. Saya ingat datang ke Kampung Bayam tahun 2018 awal, duduk di sudut menyaksikan perkebunan. Ibu masih ingat Bu ya? Saya masuknya aja pakai helm, nggak kelihatan tuh. Tahu saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, duduk ngobrol di dalam, lihat situasi, ngobrol, dan waktu itu saya sampaikan, insya Allah nanti ketika stadion sudah terbangun, Bapak Ibu yang berkegiatan pertanian akan tetap bisa berkegiatan pertanian. Dan alhamdulillah hari ini janji itu akan ditunaikan. Jadi nanti akan ada, ini lahannya cukup luas untuk pemukiman. Ini total lahan ada 135 unit dengan 3 unit difabel, masing-masing unit 36 meter persegi, sehingga totalnya adalah 11,8 hektar untuk pemukiman. 11,8 hektar untuk pemukiman saja. Dan ini adalah komitmen kita dari awal. Karena itu banyak kan kemarin berita-berita, nggak apa-apa, berita-berita tuh diam saja, tenang, nggak usah khawatir. Tunjukkan jawabannya tidak dengan kata-kata, tunjukkan jawabannya dengan kenyataan. Itulah yang nanti kita tunjukkan. Pencanangan Kampung Susun Bayam ini diapresiasi warga Kampung Bayam. Mereka bersyukur dan berterima kasih bahwa tidak diabaikan dan punya pemimpin yang mempedulikan masyarakat. Mereka berharap semua rencana berjalan lancar dan tuntas hingga nanti ditempati. Pembangunan Kampung Susun Bayam ini terdiri dari 3 blok gedung dengan 4 lantai yang diperuntukkan bagi 135 kepala keluarga, ditambah dengan 3 unit hunian khusus difabel, sehingga total berjumlah 138 unit hunian. Unit hunian memiliki luas 36 meter persegi dengan layout ruangan meliputi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, ruang keluarga, balkon, dan tempat menjemur pakaian. Desain Kampung Susun Bayam ini mengambil konsep mezanin, yang mana pada satu lantai bangunan terdapat 2 lantai fungsional. Kampung Susun Bayam juga memiliki fasilitas pendukung seperti unit usaha warga, koperasi, dan gudang, musola, tempat wudhu, taman kanak-kanak, dan perpustakaan. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa? Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus. Mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu. Enggak lah, relax saja. Saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi
pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Kalau yang dikatakan orang di sosmed nggak akan pernah selesai. Sosmed itu hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini dicaci, besok bisa dipuji, naik turun. Relax saja, dan malah kalau saya lebih baik begini, fokus apa yang mau kita kerjakan. Dan kalau kita fokus begitu, maka nggak terlalu khawatir lah itu menjadi masalah yang kecil. Karena itu saya juga tidak pernah membahas itu terlalu panjang. Kenapa ya? Karena memang tugas saya ini jalanin amanat dari rakyat Jakarta, bukan mikirin apa kata orang di sosmed. Doakan agar kita selalu didekatkan dengan ikhlas. Karena itu selalu yang saya katakan, mudah-mudahan kita dekatkan ikhlas. Dan ikhlas mudah-mudahan nanti dapat ridhonya. Apalagi yang kita kejar kalau bukan itu. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selalu menjadi sorotan dalam setiap kinerja, begitu juga dengan kegiatannya selama menjadi pemimpin di ibu kota. Namun, ketika ditanya terkait bagaimana dirinya menanggapi banyak kritik yang datang silih berganti atas setiap kinerjanya, Anies Baswedan tidak terlalu ingin merespon hal tersebut. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak lagi berbuat adil. Adil adalah kata kunci, hormati, dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatakan mendekatkan kita pada takwa. Karena itulah kami ketika memimpin Jakarta sebagai gubernur adalah gubernur semuanya. Apapun pilihannya kemarin tak penting, lintas agama, lintas etnis, lintas bahasa, semua memiliki hak yang sama, diperlakukan yang sama, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Bahkan dalam pernyataannya, orang nomor 1 di DKI Jakarta itu tidak pernah melakukan survei selama 3,5 tahun bekerja mengabdi pada masyarakat. Ia mengatakan ketika bertugas di pemerintahan, faktanya tidak pernah melakukan survei selama 3,5 tahun. Ia hanya terus bekerja. Menurutnya, ini inline dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, bahwa sekarang dirinya punya janjinya ada 23 rumuskan dalam rencana kerja. Setelah itu tidak pernah cek kepuasan publik, tapi mengecek eksekusi program. Anies menegaskan bahwa selama dirinya bekerja menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga saat ini tidak pernah mengadakan atau menyelenggarakan survei terkait kepuasan publik atas kinerjanya. Karena dirinya tahu insya Allah bekerja 5 tahun sudah membawa perubahan bagi Jakarta, karena itu komitmen bersama. Ini semua tidak mungkin terjadi bila tidak ada arahan leadership yang kuat. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden, Pak Jokowi, yang telah memberikan support penuh dan peran sentral sehingga integrasi bisa terjadi. Karena itu, ketika ada turnamen-turnamen tahun 2019, dirinya tidak ikut turnamen itu, tetapi dirinya tetap pada track. Anies menyebut setelah berjalan selama 3 tahun, pihaknya melakukan testing terkait opini publik. Kalau sosmed terus ramai, hari ini dipuji, besok dicaci. Hari ini selangit, besok juga nyungsep-nyungsep. Karena itu, dirinya tidak akan pernah pusing dan menanggapinya dengan rileks. Apabila mendapatkan pujian dari kinerjanya, cukup diam saja karena kemungkinan besoknya bisa berubah menjadi cacian. Ada masa kadang-kadang dirinya di Jakarta hal yang kecil menjadi besar, tapi ada yang sebenarnya besar tapi menjadi kecil. Contohnya, para Pemret melihat Jakarta International Stadium. Mereka banyak yang mengatakan, ada barang besar seperti ini, tapi banyak yang tidak tahu. Anies menyebut, kedepannya Jakarta International Stadium itu akan menjadi stadion terbesar
terbaik karena bisa digunakan dalam konsep indoor. Meski hujan pun tetap bisa melakukan pertandingan. Bisa digunakan tapi bisa dipakai untuk sepak bola ya. Kemudian untuk umum belum boleh artinya? Semuanya bisa pakai, tapi sama seperti stadion lain kan ada pengelolaannya. Dan ini pengelolaannya di bawah Jakpro. Nanti Jakarta Propertindo adalah BUMD milik DKI Jakarta. Nanti pihak-pihak yang akan bermain ya komunikasi dengan pengelola seperti biasa. Tapi kami ingin agar stadion ini itu bisa digunakan oleh semua. Jadi ya secara standar itu adalah standar internasional. Tapi yang bisa bermain dan merasakan itu adalah semua. Ibunya pernah menegur bahwa Anies memang tadi kecemplung got ya. Lalu Anies bertanya, emang kenapa? Tadi banyak orang yang menanyai terkait hal tersebut. Tapi Anies menganggap hal tersebut dengan rileks. Ia fokus pada pekerjaan dan juga janji. Ia lebih memfokuskan diri pada eksekusi dan tidak pernah berkomentar terkait hal-hal yang miring tentang dirinya. Mengapa dirinya tidak pernah menjawab komentar? Karena menurutnya memang banyak sekali cara menjawabnya dengan kata-kata, akan tetapi menjawabnya dengan karya-karya nyata di situ lebih penting. Ini kalau main ikan begini di tepi kolam harus ekstra hati-hati biar nggak kecemplung 2 hari berturut-turut. Agak repot nih kalau kecemplung 2 hari berturut-turut. Jadi harus hati-hati. Buat teman-teman juga kalau jalan hati-hati biar gak kecemplung. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu jaga protokol kesehatan ya. Dan insya Allah semua bisa lewatin pandemi ini dengan baik. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat menikmati bersama keluarga. DKI Jakarta, fraksi Nasdem mengapresiasi daripada pihak Jakpro dalam hal pengerjaan Stadion Jakarta International Stadium ini cukup bagus, cukup cepat, dan ini berjalan sangat aman. Kita memperhatikan dari sudut ke sudut pelaksanaan ini, harapan besar menjadi suatu ikon baru di ibu kota kita. Ya, ini adalah semangat daripada Jakarta ya, spirit of Jakarta menjadi kebanggaan kita semua. Kalau dari kondisi lapangan sih sangat memuaskan ya, maksudnya secara progres juga bisa dikatakan cukup cepat, dan kita memang memasang target kan akhir tahun ini bisa digunakan. Jadi angka 76% persiapan hari ini tuh udah lumayan sangat baik. Ya, harapannya ini akan menjadi stadion kebanggaan warga DKI Jakarta yang bisa menarik wisatawan baik itu lokal maupun internasional. Pertama-tama saya mengapresiasi atas komitmen dan keseriusan Pak Anies beserta jajaran, beserta Jakpro dalam rangka percepatan pembangunan Jakarta International Stadium. Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta kerap disorot banyak pasang mata di tanah air. Tidak hanya itu, Anies Baswedan juga telah mengukir sejumlah karya berskala internasional. Jakarta International Stadium merupakan salah satu sekian banyak karya yang sudah diukir oleh Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, rumput Jakarta International Stadium siap dijajal oleh sejumlah klub raksasa Eropa, dimulai dari Spanyol hingga Italia. Di samping itu, Anies Baswedan juga akan memanjakan para pecinta musik Korea Selatan dengan gelaran konser BTS. Belum lagi, Anies Baswedan juga menjadikan DKI Jakarta sebagai tuan rumah gelaran Formula E. Dengan penuh rasa bangga, aktivis sosial Wiz Khalifa mengungkapkan semua itu melalui akun Twitternya.
Menurutnya, sejumlah karya tersebut menjadi tanda pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Di samping itu, ia juga menilai sejumlah karya tersebut sebagai bukti Anies Baswedan telah berhasil membuat DKI Jakarta menjadi daerah yang lebih keren ketimbang sebelumnya. Memang, Jakarta International Stadium akan segera dijadikan sebagai venue friendly match internasional Youth Championship 2021. Bahkan, sejumlah klub raksasa Eropa seperti Barcelona, Real Madrid, dan Juventus siap berpartisipasi